Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Prodi Informatika atau VTIK, NPM 66260016. Saya akan menjelaskan sistem operasi Android. Pengertian Android adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka dan berlisensi Apache 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android LNC dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Antarmuka pengguna Android umumnya berupa manipulasi langsung menggunakan gerakan sentuh yang serupa dengan tindakan nyata, misalnya menggeser, mengetuk, dan mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta papan ketik virtual untuk menulis teks. Secara Android LNC didirikan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner atau pendiri Wilcon Communication, Nick Sears, mantan VP T-Mobile, dan Chris White, kepala desain dan pengembangan antarmuka web TV, untuk mengembangkan perangkat seluler pintar yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi penggunanya. Google mengakuisisi Android LNC pada tanggal 17 Agustus 2005, menjadikannya sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Pendiri Android LNC seperti Rubin, Miner, dan White tetap bekerja di perusahaan setelah diakuisisi oleh Google. Setelah itu tidak banyak yang diketahui tentang perkembangan Android, tetapi banyak anggapan yang menyatakan bahwa Google berencana untuk memasuki pasar telepon seluler dengan tindakannya ini. Di Google, tim yang dipimpin oleh Rubin mulai mengembangkan platform perangkat seluler dengan menggunakan kernel Linux. Google memasarkan platform tersebut kepada produsen perangkat seluler dan operator nirkabel dengan janji bahwa mereka menyediakan sistem yang fleksibel dan bisa diperbarui. Google telah memilih beberapa mitra perusahaan perangkat lunak dan perangkat keras, serta mengisyaratkan kepada operator seluler bahwa kerjasama ini terbuka bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. Fitur antarmuka pengguna pada Android didasarkan pada manipulasi langsung menggunakan masukan sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, misalnya menggesek atau swiping, mengetuk atau tapping, dan mencubit atau pinching. Untuk memanipulasi objek di layar, masukan pengguna direspon dengan cepat dan juga tersedia antarmuka sentuh layaknya permukaan air, seringkali menggunakan kemampuan getaran perangkat untuk memberikan umpan balik haptik kepada pengguna. Perangkat keras internal seperti akselerometer, giroskop, dan sensor proksimitas digunakan oleh beberapa aplikasi untuk merespon tindakan pengguna, misalnya untuk menyesuaikan posisi layar dari potret ke landscape, tergantung pada bagaimana perangkat diposisikan, atau memungkinkan pengguna untuk mengarahkan kendaraan saat bermain balapan dengan memutar perangkat sebagai simulasi kendali setir. Aplikasi Android memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, Amazon App Store, ataupun dengan aplikasi Android dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Android atau SDK. SDK ini terdiri dari seperangkat perkakas pengembangan termasuk debugger, perpustakaan perangkat lunak, emulator handset yang berbasis QEMU, dokumentasi kode sampel, dan tutorial. Didukung secara resmi oleh lingkungan pengembangan terpadu IDE Labs yang menggunakan plugin Android Development Tools. Perkakas pengembangan lain yang tersedia diantaranya adalah Native Development Kit untuk aplikasi atau ekstensi dalam C atau C++,
Google App Inventor, lingkungan visual untuk pemrograman pemula dan berbagai kerangka kerja aplikasi web seluler lintas platform dalam rangka menghadapi penyensoran internet di Republik Rakyat Tiongkok. Perangkat Android yang dijual di RRT umumnya disesuaikan dengan layanan yang disetujui oleh negara. Pengelolaan materi. Karena perangkat Android umumnya bertenaga baterai, Android dirancang untuk mengelola memori atau RAM guna menjaga konsumsi daya minimal, berbeda dengan sistem operasi desktop yang bisa terhubung pada sumber daya listrik tak terbatas. Ketika sebuah aplikasi Android tidak lagi digunakan, sistem secara otomatis akan menangguhkannya dalam memori. Secara teknis aplikasi tersebut masih terbuka. Jika ditangguhkan, maka aplikasi tidak akan mengonsumsi sumber daya, misalnya daya baterai atau daya pemrosesan, dan akan diam di latar belakang hingga aplikasi tersebut digunakan kembali. Cara ini memiliki manfaat karena tidak hanya meningkatkan respon perangkat Android karena aplikasi tidak perlu ditutup dan dibuka kembali dari awal setiap saat, tetapi juga memastikan bahwa aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menghabiskan daya secara sia-sia. Pengembangan Android dikembangkan secara pribadi oleh Google sampai perubahan terbaru dan pembaruan siap untuk dirilis, dan informasi mengenai kode sumber juga mulai diungkapkan kepada publik. Kode sumber ini hanya akan berjalan tanpa modifikasi pada perangkat tertentu. Biasanya pada seri Nexus ada binari tersendiri yang disediakan oleh produsen agar Android bisa beroperasi. Logo Android yang berwarna hijau awalnya dirancang untuk Google pada tahun 2007 oleh desainer grafis Irina Block. Tim desain ditugaskan dengan sebuah proyek untuk membuat sebuah ikon universal yang mudah dikenali dengan menyertakan ikon robot secara spesifik dalam desain air. Setelah sejumlah perkembangan desainnya didasarkan pada tema-tema fiksi ilmiah dan film luar angkasa, tim akhirnya mendapat inspirasi dari simbol manusia yang terdapat di pintu toilet dan memodifikasi bentuknya menjadi bentuk robot. Karena Android adalah perangkat lunak sumber terbuka, disepakati bahwa logo tersebut juga harus terbuka, dan sejak diluncurkan, logo hijau tersebut telah didesain ulang kembali dalam berbagai variasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadwal pembaruan. Google menyediakan pembaruan utama bagi versi Android dengan jangka waktu setiap 6-9 bulan. Sebagian besar perangkat mampu menerima pembaruan melalui udara atau otak. Pembaruan utama terbaru adalah Android versi 6.0 atau Marshmallow dibandingkan dengan sistem operasi seluler dengan saingan utamanya yaitu iOS. Pembaruan Android biasanya lebih lambat diterima oleh perangkat penggunanya. Untuk perangkat selain merek Nexus, pembaruan biasanya baru bisa diterima dalam waktu berbulan-bulan setelah dirilisnya versi resmi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variasi perangkat keras Android sehingga setiap pembaruan harus disesuaikan secara khusus. Misalnya kode sumber resmi Google hanya berjalan pada perangkat Nexus. Porting Android pada perangkat keras tertentu yang dilakukan oleh produsen telepon seluler membutuhkan waktu dan proses. Para produsen ini umumnya mengutamakan perangkat terbaru mereka untuk menerima pembaruan dan mengesampingkan perangkat lama. Oleh sebab itu, telepon pintar lama seringkali tidak diperbarui jika produsen memutuskan bahwa itu hanya menghabiskan waktu, meskipun sebenarnya perangkat tersebut mampu menerima pembaruan. Keamanan dan privasi. Aplikasi Android berjalan di sandbox, sebuah area terisolasi yang tidak memiliki akses ke sistem kecuali izin akses yang secara eksplisit diberikan oleh pengguna ketika memasang aplikasi. Sebelum memasang aplikasi, Play Store akan mengambil semua izin diperlukan. Misalnya sebuah permainan perlu mengaktifkan getaran atau minimal data pada kartu SD. Tetapi tidak perlu izin untuk membaca SMS atau mengakses buku telepon. Setelah meninjau izin tersebut, pengguna dapat memilih untuk menerima atau menolaknya dan bisa memasang aplikasi hanya jika mereka menerimanya. Sistem sandbox dan perizinan pada Android bisa mengurangi dampak kerentanan terhadap bug pada aplikasi, tetapi ketidaktahuan pengembang dan terbatasnya dokumentasi telah menghasilkan aplikasi yang secara rutin meminta izin yang tidak perlu. Perangkat lunak ini sebenarnya tidak bekerja secara efektif karena sandbox juga bekerja pada aplikasi tersebut sehingga membatasi kemampuannya untuk memindai sistem secara lebih mendalam. Lisensi. Pada awal 2011, Google memilih untuk menahan sementara kode sumber Android untuk tablet yang dirilis dengan versi 3.0 Honeycomb. Menurut Andy Rubin dalam sebuah posting blog resmi Android, alasannya karena Honeycomb dirilis untuk berjalan pada produk
Motorola, Sony dan Google tidak ingin pihak ketiga memperburuk pengalaman pengguna dengan mencoba mengoperasikan versi Android yang ditujukan untuk tablet pada telepon pintar. Kode sumber tersebut akhirnya dipublikasikan pada bulan November 2011 dengan dirilisnya Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Meskipun bersifat terbuka, produsen perangkat tidak bisa menggunakan merek dagang Android Google seenaknya kecuali Google menyatakan bahwa perangkat tersebut sesuai dengan compatibility definition dokumen. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Android, sistem operasi berjenis open source, semua orang bisa memakai Android secara gratis. Developer atau pengembang juga dimudahkan untuk mengembangkan serta memaksimalkan sistem operasinya untuk smartphone yang dirilisnya. Dua, memiliki harga bervariasi. Harga dari Android sendiri juga beragam, dari yang sangat terjangkau hingga yang cukup tinggi. Dengan begitu, smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Meski smartphone Android yang berharga mahal juga memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni. Mempunyai banyak dukungan aplikasi. Android memiliki banyak dukungan aplikasi karena sistem operasinya yang open source. Dengan begitu, pengembang diperkenalkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dari Android. Kekurangan Android, kerja sistemnya berat. Karena kerja sistemnya berat, maka butuh lebih banyak memori baik ROM atau RAM. Untuk smartphone dengan ROM dan RAM kapasitas kecil, maka bisa menghambat performa. Modifikasi bisa menyebabkan sistem operasi kurang responsif. Terkadang hasil modifikasi bisa menyebabkan sistem operasi kurang responsif. Ini nantinya akan berpengaruh pada hardware dan akhirnya lebih cepat panas serta kapasitas memori yang mudah bocor. Kurang responsif dibandingkan hardware banyak ini bisa terjadi pada saat kapasitas penyimpanan RAM atau kecepatan prosesor yang dipakai dibilang rendah. Kesimpulan, keberadaan Android yang masuk dalam masyarakat di seluruh belahan bumi memberikan berbagai kemudahan bagi penduduk. Di antara berbagai kelebihan ditawarkan ada beberapa keunggulan dari sistem operasi Android, yakni Android bersifat open source karena berbasis Linux, sehingga banyak developer yang ingin mengembangkan Android mereka realisasi cloud computing karena semua fitur Google sudah terintegrasi dengan mobil yang terpasang Android. Android memiliki kemudahan dalam penggunaannya dan dinilai sebagai operating daya intelektuasi seseorang di dalam menangkap berbagai informasi yang masuk di otaknya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.